Resolusi tahun ke-2026, 9 cara hemat keuangan bulanan rumah. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, lanjut deh. Jujur ya, sebelum mulai, aku mau nanya satu hal yang mungkin agak dalam sedikit. Pernah nggak kamu ngerasa capek kerja, capek mikir, capek nabung, tapi kok hidup rasanya tetap segitu-gitu aja? Bukan kurang usaha, tapi kayak ada yang bocor, dan bocornya itu pelan, halus, tapi konsisten. Aku pernah ada di titik itu. Tiap awal bulan pede, bilang dalam hati, bulan ini aku bakal lebih hemat. Tapi anehnya, tiap akhir bulan yang datang malah notifikasi bank, bukan tabungan. Dan setelah aku perhatiin pelan-pelan, ternyata salah satu penyebab terbesarnya bukan di gaji, tapi di rumah. Rumah yang harusnya jadi tempat istirahat, justru tanpa sadar jadi mesin pengeluaran rutin. Makanya, hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol santai. Kayak curhat sama teman lama tentang resolusi 2026. Tentang 9 cara hemat keuangan bulanan rumah tanpa harus hidup pelit dan menyiksa diri. Cara pertama, berhenti menyamakan nyaman dengan banyak barang. Contoh paling sederhana, sofa. Banyak orang beli sofa besar karena kelihatan nyaman dan estetik, padahal jarang didudukin. Akhirnya cuma jadi tempat numpuk tas, baju, dan cucian yang katanya cuma sebentar. Sofa besar butuh ruang besar. Ruang besar butuh lampu lebih, AC lebih, bersihinnya juga lebih capek. Nyamannya cuma di foto, capeknya tiap hari. Cara kedua, sadar kalau kebiasaan kecil itu mahal. Misalnya lampu teras nyala dari sore sampai pagi karena malas matiin, atau televisi nyala padahal nggak ditonton, cuma buat teman makan. Satu hari kelihatan sepele, tapi dikali 30 hari, dikali 12 bulan, tagihan datang. Kita kaget, lalu nyalahin tarif naik. Cara ketiga, tata ruang itu mengatur perilaku, bukan cuma keindahan. Rumah berantakan bikin otak kita capek tanpa sadar. Contohnya, barang dapur nggak kelihatan, akhirnya kita beli lagi karena lupa masih punya. Sabun masih ada, beli lagi. Minyak masih setengah, beli lagi. Akhirnya lemari penuh, tapi isinya nggak terpakai maksimal. Rumah rapi bikin kita lebih sadar sama apa yang kita punya, dan itu bikin belanja lebih waras. Cara keempat, dapur itu titik paling rawan kebocoran uang. Contoh real, belanja bahan makanan tanpa perencanaan. Lihat diskon, ambil. Lihat lucu, masukin. Sampai rumah, kulkas penuh, tapi bingung mau masak apa. Akhirnya pesan makanan online, bahan di kulkas basi, uang habis 2 kali. Rasa bersalah datang belakangan. Dapurnya bukan salah, tapi cara kita mengaturnya. Cara kelima, berhenti membandingkan rumah sendiri dengan rumah di media sosial. Di layar, rumah orang kelihatan tenang, luas, dan estetik. Yang gak kelihatan itu cicilan, biaya perawatan, dan stresnya. Kita sering pengen punya rumah seperti orang lain, padahal hidup kita beda. Dan memaksakan gaya hidup orang lain ke kondisi sendiri itu resep paling cepat bikin keuangan ngos-ngosan. Cara keenam, bikin rumah mendukung kebiasaan hemat. Contoh kecil, tempat penyimpanan yang jelas. Kalau kabel, alat dan perlengkapan punya tempat masing-masing, kita nggak gampang beli double. Atau meja kerja yang rapi. Meja rapi bikin fokus, fokus bikin kerja lebih efektif. Kerja efektif bikin kita nggak gampang cari pelarian lewat belanja impulsif. Kedengerannya sepele, tapi efeknya panjang. Cara ketujuh, rawat sebelum rusak. Ini sering banget disepelekan. Keran bocor dibiarkan,
karena mikirnya cuma netes sedikit. Atap rembes ditunda karena mikirnya masih bisa. Sampai akhirnya rusak besar. Biaya perbaikan membengkak. Dan kita bilang, kok mahal banget sih? Padahal, kalau dari awal dirawat, biayanya jauh lebih ringan. Hemat itu seringkali cuma soal nggak menunda. Cara ke-8. Rumah nggak harus besar untuk bikin bahagia. Rumah besar berarti lebih banyak ruang kosong. Lebih banyak yang dibersihin. Lebih banyak energi yang dipakai. Rumah yang pas ukurannya justru lebih gampang dirawat. Lebih hemat listrik. Dan lebih ramah mental. Kadang kita pikir bahagia itu soal luas. Padahal yang kita cari sebenarnya ringan. Dan cara ke-9, ubah cara pandang tentang rumah. Rumah bukan alat pamer pencapaian. Bukan juga tempat pembuktian ke siapa-siapa. Rumah itu tempat pulang, tempat isi ulang energi, tempat hidup diperlambat. Kalau rumah bikin tenang, keputusan finansial juga jadi lebih tenang. Resolusi 2026 itu bukan soal tiba-tiba kaya, tapi soal berhenti bocor pelan-pelan. Dan seringkali, kebocoran terbesar itu datang dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah. Kalau kamu ngerasa obrolan ini relate, berarti kamu lagi ada di fase sadar. Dan sadar itu langkah awal yang mahal nilainya. Nggak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari satu sudut rumah hari ini. Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Semoga rumahmu bukan cuma tempat berteduh dari hujan, tapi juga tempat keuanganmu belajar bernapas dengan tenang. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.